Sampah dan Pemulung. Ini kan daerah pariwisata, tapi meskipun ini wilayah. Tidak pernah, Pak. Yang pernah di sini siapa? Anu pesuruhnya itu. Siapa pesuruhnya? Pak, dua nih sekarang. Pak, bagian besi di mana tempatnya? Ya, kita harus cek bagian besi. Apa mungkin? Yang jelas pertama kita tentu memiliki sense of belonging terhadap lingkungan kita. Saya sebagai ketua LPM karena fungsi kita adalah pemberdayaan masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat kami di wilayah Kelurahan Legian. Kami selalu mendapat komplain dari warga, pertama menyangkut tingginya intensitas dan eskalasi asap dari tempat ini menuju ke hotel-hotel, jasa akomodasi wisata, villa dan perumahan masyarakat yang ada di depan karena angin itu bertiup dari timur ke arah barat. Asap ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat kita, dan asapnya ya bukan asap sembarangan, masalah ini adalah asap dari sampah dan asap dari barang-barang plastik, barang-barang lain yang dikumpulkan oleh para pemulung di tempat ini. Yang kedua ya tentu estetika kawasan. Meskipun ini kawasan perbatasan antara Badung dan Denpasar, ya saya kira ini harusnya tidak sejorok ini karena kita ada di destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata tentu syarat pertamanya itu kan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan itu syarat pertama. Nah, oleh karena itu tempat ini secara estetika tidak mendukung kawasan kepariwisataan kami di wilayah Kelurahan Legian. Yang ketiga, kenapa kami harus turun ke sini? Kita juga ada beberapa kegiatan kriminalitas yang kita pandang tempat ini bisa menjadi salah satu sinyalemen kita penampungan barang-barang dari barang-barang yang hilang selama ini. Jadi beberapa tutup drainase di sepanjang Jalan Sri Rama dan Jalan Sri Kresna di wilayah Kelurahan Legian itu masif hilang karena bahannya dari besi dan mudah diangkat. Nah, oleh karena itu hari ini kita mencoba melakukan sidak untuk memastikan kiranya barang-barang itu ada di tempat ini. Nah, yang keempat adalah ya tentu kita ingin berkoordinasi dengan pemerintah Kota Denpasar karena ini wilayah Kota Denpasar untuk bisa menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayahnya. Masa di daerah pinggir Sunset Road di kawasan pariwisata harus ada tempat penampungan pemulung seperti ini yang kelihatan sangat jorok, dan kondisi ini tentu bisa dimanfaatkan oleh pesaing destinasi untuk menyatakan kawasan destinasi kita buruk. Terlebih salah satu online dari Amerika, Podros Travel, itu menyatakan 2020 Bali tidak layak dikunjungi, salah satu sebabnya sampah. Nah, ini menjadi tantangan kami tersendiri. Oleh karena itu kami berharap pertama agar ada koordinasi dari pemerintah Kota Denpasar, kemudian Camat Denpasar Barat dan wilayah kelurahan yang mewilayahi tempat ini untuk kita bisa ajak berkoordinasi, paling tidak menyangkut kesesuaian tempat ini harusnya untuk apa. Sekalipun tanah ini milik pribadi misalnya, kepada pemilik pribadi kita berharap agar mengerti bahwa posisi tanah ini adalah posisi pariwisata dan tidak dengan semudahnya menyewakan tempat hanya untuk kegiatan seperti ini. Gitu. Harusnya kegiatan seperti ini ada rekomendasi dari DLHK di masing-masing kabupaten kota gitu. Nah, faktanya tempat ini seperti ini dan kami sangat menyayangkan kondisi ini begitu jorok, dan kami berharap pemilik tanah untuk bisa ketemu dengan kita, dan karena kita masih kesulitan kontak person, tentu kita masih mencari dengan orang-orang yang ada di sini agar kita mendapatkan siapa sesungguhnya pemilik tanah. Nah, jadi dari situ kita ingin berkonsolidasi lebih lanjut agar tanahnya dialih fungsikan dari tempat pemulung dengan kegiatan yang lain yang bisa menambah estetika kawasan. Kalau nggak salah kan sudah baru-baru ini dilakukan pengecekan juga ke sini. Mungkin alasan untuk sekarang lagi terjun ke sini apa mungkin Pak? Yang jelas kita kan pasti alasan prime kita ya hilangnya beberapa tutup drainase kita kan pikiran sederhana. Tempat ini adalah tempat pemulung dan banyak tempat besi. Ya mungkin kita perkirakan baru kita ingin menyasar. Yang kedua ya karena ini berkelanjutan. Pembakaran sampah masih berjalan, tumpukan barang-barang kotor seperti ini masih di sini. Bayangkan wisatawan yang baru datang ke Bali. Mereka lewat Jalan Sunset Road, lewat Kelurahan Legian, perbatasan dengan Seminyak, toleh ke kanan, apa yang bisa lihat? Apakah hanya pemandangan seperti ini sebuah destinasi kan itu? Artinya kami sebagai masyarakat lokal di sini tentu merasa terusik dengan aktivitas di tempat ini. Karena kegiatan itu terus berlangsung, ya sangat wajar kami terus turun untuk mengingatkan. Ya paling tidak memberi pembinaan kepada mereka yang ada di sini. Yang kedua berharap bisa ketemu dengan owner pemilik tanah dan sekaligus pemerintah kota agar ada jalan keluar yang bisa dilakukan terhadap hal ini gitu. Langkah berikutnya artinya apa Pak? Yang jelas langkah berikut pasti konsolidasi. Yang kita maksudkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan CP, contact person atau PIC, personal in charge,
agar kita bisa berkomunikasi. Kalau kita turun-turun terus, tidak pernah ketemu dengan personal Incas juga, mungkin tidak ada endingnya. Nah, kita berharap nanti kita ketemu PIC-nya, dan saya yakin nih, saya harus mampu men-searching siapa owner tempat ini. Nanti kita akan ajak berkoordinasi lebih lanjut untuk mencari solusi yang terbaik di antara pemilik tanah dengan kondisi destinasi kita. Karena semua harus kita selesaikan dengan baik-baik. Berarti dorongannya adalah tutup tempat ini ya? Dorongan yang pertama pasti Pak, artinya kepastian kita gini, kita tidak ingin tempat seperti ini ada. Tanahnya oke lah, sebagai hak private, sebagai hak human right-nya pemilik tanah, ya untuk melakukan usaha dengan catatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini setiap usaha kan jelas. Harus ada, pertama ada izin prinsip, kemudian harus ada IMB-nya, kemudian ada izin operasionalnya. Nah itu kalau sudah dikantongi seperti itu ya kami mungkin tidak masalah gitu. Yang kita masalahkan adalah kawasan ini terlihat jorok, slums atau kumuh, dan mendegradasi kawasan pariwisata kita di tengah kita ditimpa wabah corona, di tengah kita berada dalam situasi prihatin. Harusnya setiap pihak bahu-membahu memperbaiki destinasi untuk kita siap nanti ketika terjadi recovery. Komunikasi yang ketiga. Yang ketiga kita turun ke lapangan. Sebelumnya juga Pak wartawan juga ikut turun kan tentang pengecekan lokasi ini. Ini yang ketiga, kita turun lagi karena bermasalah lagi bakar-bakar sampah dan lain sebagainya. Nah ini harapan kita apa yang disampaikan tadi oleh Ketua LPM kami ini bisa segera diatensi, karena terakhir kita ketemu di pengecekan ke sini, kita sudah laporkan ke tim kami di kabupaten. Pak Kasatpol PP sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP Kota Denpasar. Beliau dari Kasatpol PP Kota Denpasar menyampaikan akan segera turun bersama-sama ke lokasi ini untuk menindaklanjuti keluhan warga kita, baik yang di Legian maupun yang di Seminyak, karena warga Seminyak juga mengeluhkan hal ini. Kita berharap pelaksanaan turun bersama tim dari Kota Denpasar dan tim dari Kabupaten Badung bisa segera dilaksanakan. Ya. PM sih dari keluar soalnya Pak, nggak boleh kita. Dengan seperti inilah kita yang ingin menyampaikan. Turun langsung. Pak, sini dulu Pak. Yang tadi. Kontrol siapa?